Shalom semuanya. Pagi hari ini kita akan mengadakan kebaktian. Mari kita angkat lagu pujian pertama kita saat pagi. Sama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Kami mau bersorak
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di pagi hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama dan kami boleh beribadah. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit bumi ini yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang iya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Ampuni segala dosa kami. Jikalau kami menyadari Tuhan, bahwa hari ini kami seringkali tahu kebenaran tetapi kami tidak melakukannya. Kami tahu harus mengasihi, kami tidak melakukannya. Kami tahu harus mengampuni, kami tidak mengampuni. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh layak datang kepadamu menjelang hari-hari yang semakin dekat, yang Kau katakan akhir zaman ini Tuhan. Biarlah iman kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh hidup seperti apa yang Kau kehendaki Bapa. Bapa, berkati untuk jemaat kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Sembuhkan mereka satu persatu Tuhan. Bagi yang saat ini Tuhan masalah keuangan yang melilit mereka, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Apabila ada yang bergumul dalam kehidupan Tuhan, berikan jalan keluar dan solusi. Bagi yang sedang menyusun skripsi, Tuhan juga memberkati, menolong sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap kami Tuhan yang sedang bergumul akan mencari makna kehidupan. Biarlah kami bertemu dengan Tuhan Yesus yang memberi makna kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah pada hari ini, melalui siaran online di YouTube ini Tuhan, berkati supaya kami dapat mengalami Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian pertolongan. Jawaban hidupku.
kasih Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu. Kembali Engkau boleh mempersatukan kami dalam ibadah untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Engkau terus berbicara kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini, kami boleh bertemu dengan Engkau yang mengubahkan hidup kami. Berbicaralah di dalam setiap hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara terus dan menerjemahkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan biarlah bukan saja kami mengerti, tapi kami melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah kekudusan di tengah jemaat, yang kita baca dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada cerita yang saya dengar dari internet, ya saudara, di mana seseorang yang mengaku dulunya dia Kristen, lalu kemudian dia pindah agama, masuk agama tertentu, dan singkat cerita dia mengaku-ngaku anak kardinal, dia mengaku-ngaku lulusan dari sekolah teologi, dan akhirnya saudara, wah, luar biasa spektakuler kesaksiannya. Tetapi saudara, waktu saya melihat, saya bertanya, apakah seorang yang sungguh-sungguh Kristen, dia bisa pindah dari agama Kristen kepada agama yang lain? Apakah seorang Kristen bisa menjual Kristus? Dalam pertanyaan itu, akhirnya saya menemukan juga video di mana akhirnya segala kesaksian yang dia saksikan itu terbukti dan terbongkar. Ternyata dia bukan anak kardinal, dia bukan dari sekolah lulusan yang dia sebutkan. Karena saudara, kardinal tidak menikah, bagaimana bisa punya anak? Dan saudara, akhirnya dengan penyesalan yang luar biasa, menangis sejadi-jadinya, dia harus mengakui kesalahannya. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sepertinya mudah sekali untuk berkata-kata tentang ketidakbenaran. Banyak sekali orang berdusta demi sesuatu yang dia inginkan. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan mengizinkan ini kita pakai dalam kehidupan kita? Apakah orang Kristen boleh berdusta? Apakah orang Kristen boleh berbohong? Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kisah hidup Ananias dan Safira, kita belajar bahwa betapa pentingnya kita menjaga kekudusan hidup. Saudara, kita lihat apa yang terjadi pada hidup Ananias dan Safira. Ada dua bukti mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Pertama, mereka mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi. Kenapa? Karena ketika di dalam memberi, mereka ingin memberi supaya mereka dikenal orang yang memberi seperti jemaat yang lainnya, dengan segenap hati, dengan seluruh kemampuan yang ada. Tetapi di satu sisi mereka tidak mau kehilangan akan miliknya. Yang kedua, demi itu mereka rela berdusta. Mereka jual dengan harga sekian, tetapi keuntungannya mereka ambil sekian, tapi mereka berkata harganya sekian. Artinya begini, contoh, mungkin mereka jual, contoh kalau kita kontekskan pada hari ini, mereka jual tanah harganya 100 juta. Misal ya, misal. Tapi jangan dibilang, Pak, mana ada 100 juta Pak, di Alkitab nggak ada. Ya memang nggak ada, ini namanya ilustrasi. Ya, 100 juta, tapi dibilangkan, ini saya persembahkan seluruhnya. Berapa? Ini harga tanah saya 50 juta. Padahal harga pertamanya sebenarnya 100 juta. Tapi 50 juta masuk kantong. Dia bilang 50 juta. Inilah seluruh persembahan. Saudara, hal ini menandakan apa? Mereka tidak menjaga kekudusan hidup. Saudara, kadangkala kehidupan yang seperti ini bukankah juga sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Sudah pernah saya mendengar sebuah kisah, ya, ada seorang calon DPR. Wah, luar biasa waktu dia pergi ke sana sini, ya. Dia
sumbang untuk gereja. Dia kasih itu organ gereja, dia kasih itu karpet gereja, dia kasih itu kursi yang baru buat gereja, persembahan. Tapi begitu dia tidak menang, dia bilang, pendeta, tolong kembalikan organ saya, kursi saya, kembalikan semua yang saya berikan. Pertanyaannya saudara, apakah orang ini benar-benar tulus memberi kepada Tuhan? Atau sebenarnya dia hanya ingin supaya kepentingannya yang diperhatikan? Saudara, mungkin kita tidak berlaku seperti itu, tapi kadang-kala bukankah kita seringkali juga seperti itu? Ketika kita tidak mendapat apa yang kita mau, terjadi konflik, lalu kita berkata, saya pindah gereja. Ketika kita tidak mendapat apa yang kita mau, lalu kita berkata, Tuhan tidak adil kepada saya. Ketika kita melayani, tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan, kita berkata, percuma ikut Tuhan, saya kok hidup seperti ini saja. Saudara, mari kita tanya, apakah kita tulus melayani Tuhan? Apakah kita benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan mau? Saudara, disitulah motivasi kita diuji. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita melayani, tapi kita tetap hidup dalam ketidakkudusan. Kita melayani, tapi kita hidup dalam kebencian. Ketika kita melayani, tapi kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan firmankan. Ketika kita melayani, kita sungguh-sungguhkah hidup dalam hubungan bersama dengan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, Tuhan katakan apa? Nanti Anda buka di Alkitab sendiri, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan seperti ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Tuhan ingin apakah kita hidup dalam kekudusan? Sebab di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Saudara, Tuhan menghendaki kita hidup kudus. Tentu waktu kita baca kisah Anania Safira, mungkin sebagian orang berkata, Tuhan kok kejam kali, baru berbohong sedikit sudah langsung mati. Lalu dianggap mencobai Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Sebenarnya apa maksud Tuhan? Supaya kita tahu tentang kejadian ini. Kenapa peristiwa ini dicatat? Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa di hadapan Tuhan, dosa bukan sekedar masalah. Dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Inilah yang Tuhan tunjukkan. Jangan engkau berkata itu dosa kecil, itu dosa besar. Dosa bukan sekedar masalah. Dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ketika Ananias dan Safira bersekongkol untuk menipu, sebenarnya mereka bukan menipu manusia. Mereka sedang berusaha menipu Tuhan. Dan jangan main-main. Upah dosa adalah kematian. Begitu Ananias berbohong, dia mengalami kematian. Begitu Safira berbohong, dia juga mengalami kematian. Begitu mereka mati, langsung mereka dikubur. Sehingga saudara, saya melihat ayat yang ke-11 itu luar biasa. Ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Apa artinya? Bahwa peristiwa itu diizinkan Tuhan supaya orang sadar, jangan bermain-main dengan dosa. Hari ini banyak orang bermain-main dengan dosa, mengatasnamakan Tuhan tetapi berbuat dosa, mengatasnamakan Tuhan tetapi melakukan ketidakbenaran. Dan
mereka tidak menjaga kekudusan. Dan pesan yang Tuhan ingin kita dengar hari ini adalah, berhentilah berbuat dosa, hormatilah aku, sebab aku Tuhan. Seolah-olah teks ini mau berbicara seperti itu. Aku Tuhan yang adalah kudus, maka kuduslah kamu. Jadi saudara, coba kita bertanya, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan hidup supaya kita tidak terjebak seperti dosa Ananias dan Safira. Mari kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 sampai 18. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudara, supaya kita bisa menjaga kekudusan hidup, sehingga kita tidak terjebak dalam dosa yang dilakukan seperti Ananias dan Safira, yang pertama adalah kita harus menyadari betapa mahalnya harga penebusan Kristus. Jangan kita menganggap rendah darah yang Tuhan Yesus sudah korbankan di atas kayu salib untuk menyucikan segala dosa kita. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup kudus berkenan kepada Dia. Saudara, ketika Anda sudah ditebus Kristus, lalu Anda dengan sadar memilih untuk tetap hidup dalam dosa, dan Anda tetap berkeras hati untuk melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Anda tidak akan pernah melihat Tuhan. Anda mungkin ikut ibadah, Anda mungkin membaca firman, Anda mungkin berdoa, tapi Anda tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan menuntun Anda, sebab Anda sendiri tidak mau dituntun Tuhan. Orang yang sudah ditebus Kristus tidak akan mungkin pernah hidup menurut keinginan dagingnya. Tapi dia akan hidup menurut kehendak Kristus. Tapi ketika orang itu mulai hidup menurut kehendak dagingnya, maka dia tidak lagi dipimpin oleh Kristus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini mari sadar kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga seharusnya kalau kita sudah ditebus, kita bukan milik diri kita, tapi milik Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita benar-benar menyadari hal ini, maka kita akan hidup semakin lama, semakin kita introspeksi diri supaya kita hidup kudus. Saudara, jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Itu dosa kecil, berbohong dosa kecil. Saudara, sekecil-kecilnya virus, kalau dia sudah masuk ke tubuh, maka dia pasti bisa menginfeksi tubuh. Apa buktinya? Anda lihat virus corona, Anda bisa lihat nggak? Nggak bisa. Tapi ketika Anda, nggak apa-apa, mana virusnya? Tangan, nggak apa-apa, buktinya sehat kok. Mana jabatan tangan? Lalu ada pegang muka Anda, pegang lidah Anda. Begitu ada virus, nggak terasa. Kalau hari itu langsung mati, mungkin saya yakin semua penduduk Maryland pakai masker. Saya yakin itu, kalau semuanya pada mati detik itu. Tapi pelan-pelan, saudara, seiring waktu berjalan,
Ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan 30 hari. Mulailah terasa tuh setelah 30 hari. Mulailah masuk rumah sakit. Apa yang saya mau katakan, saudara? Sederhana saja. Dosa bukan sekedar masalah. Dosa adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Kita harus berhenti berbuat dosa, sehingga kita bisa mengalami Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kita. Hari ini saudara, jangan abaikan firman Tuhan ini. Dalam pengakuan iman rasuli yang kita dengar dari saudara Joni yang baca, akan datang dari sana untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Saudara tahu Yesus akan datang kembali mengadili. Di tata Tuhan itu tidak ada seorang pun bisa berbohong. Tidak ada seorang pun. Karena itu mari saudara, kalau dengar ini mari kita takut dan gentar. Jangan sampai waktu Tuhan datang kita ditinggalkan. Yang kedua saudara, supaya kita dapat menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita tidak jebak dengan dosa Ananias dan Safira yang pertama, kita harus menyadari betapa mahalnya harga penebusan Kristus. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Kristus. Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita harus tinggal di dalam Kristus. Apa arti tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus, kita hidup di dalam pimpinan Kristus. Ibarat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tinggal di dalam Kristus, artinya apa? Kita hidup dalam hadirat Kristus. Saudara, seperti andai kata ini cincin ini saya anggap manusia dan tangan ini adalah tangan Tuhan. Tinggal dalam Kristus berarti kita hidup di dalam hadirat Kristus. Sehingga apa yang terjadi saudara, waktu kita menghadapi masalah kehidupan, kita tidak meninggalkan ajaran Kristus, tapi hidup dalam ajaran Kristus. Sehingga kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan bergantung sama Tuhan. Saudara, saya unik sekali ayat ini. Yohanes 15 dan 5. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu saya merenungkan apa maksudnya Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba saya teringat waktu saya di Jalan Notes. Saya tinggal di rumah. Rumah itu rumah yang kecil tapi sangat enak sekali, dan di situ saya pelihara ikan. Waktu saya pelihara ikan, saudara tahu ikan apa yang saya pelihara? Bukan ikan piranha, saudara. Karena saya gak sanggup di akuariumnya. Saya pelihara ikan, kalau Palembang bilang ikan tempalo, tapi kalau di sini bilang namanya ikan naga. Bener cantik gak? Oh cantik saudara. Ikan naga warnanya merah luar biasa. Walaupun unik kecil tapi dia unik. Saya taruh di sudut. Kebetulan saudara, saya di sudut itu di atasnya ada pipa AC. Saya nggak pernah menyadari, rupanya pipa itu ada sedikit bocor atau bagaimana, air menetes ketempung. Rupanya ikan itu begitu kena air AC itu, rupanya dia merasa nggak nyaman, saudara. Ya, dia nggak merasa
sukacita karena air ketempung. Dia merasa ini tempatnya sudah terganggu. Jadi dia berusaha untuk lompat keluar. Waktu dia lompat saya nggak tahu. Saya lagi ngetik. Waktu itu saya lagi tugas kuliah. Saya ngetik tugas kuliah S2 saya. 3 jam kemudian, a few later, begitu saya lihat ikannya sudah nggak berbentuk ikan. Dia ketepak rupanya jatuh. Dia bercampur debu. Bukan ikan naga lagi, tapi ikan bercampur debu. Saudara, akhirnya apa? Ikannya mati. Tiba-tiba Tuhan berbicara melalui peristiwa yang saya ingat ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan abaikan teguran Tuhan. Mari tanya, adakah hal-hal yang mengganggu sehingga kita tidak menjaga kekudusan hidup? Apakah kita sering berdusta? Apakah sering kita membenci? Ataukah kita terikat dengan dosa-dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Bertobatlah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman. Berbicaralah terus kepada kami dan ubah hati kami, supaya kami benar-benar dapat hidup seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami bisa menjaga kekudusan hidup, dan sehingga kami hidup dalam Kristus dan kami tidak akan menyangkal Kristus apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup melihat hadirat-Mu yang mengubahkan hidup kami. Tolong kami Bapa, di luar Engkau Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong supaya kami hidup seperti apa yang Kau mau. Sebab firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan biarlah kami boleh hidup kudus, berkenan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Kami boleh didapati hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini. Dan kami akan menutup ibadah ini. Kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.